Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Deliana Putri dengan NPM 214102010 dari jurusan Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai penyakit gastritis dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Prima. Selamat mendengarkan. Adapun beberapa topik yang akan kita bahas untuk nantinya, yang pertama yaitu pengertian gastritis, yang kedua jenis-jenis gastritis, yang ketiga gejala gastritis, yang keempat efek gastritis bagi tubuh, yang kelima penyebab gastritis, yang keenam pengobatan gastritis, yang ketujuh pencegahan gastritis, dan yang terakhir diet pangan untuk penyakit gastritis. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian gastritis itu sendiri. Nah, gastritis adalah suatu proses inflamasi pada lapisan mukosa dan submukosa lambung. Nah, peradangan atau perdarahan yang terjadi pada mukosa lambung ini dapat bersifat akut, kronis difus, atau lokal. Nah, gastritis yang paling sering terjadi adalah gastritis superficial akut dan gastritis atrofil kronis. Nah, sesudah kita tahu apa nih pengertian gastritis, nah, gastritis juga punya jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada gastritis akut. Nah, yang pertama tadi kan ada gastritis akut. Nah, gastritis akut ini merupakan peradangan pada mukosa lambung dan penyakit yang paling sering ditemukan di masyarakat. Gastritis akut ini jika diobati dengan baik, terus makan yang teratur, nah pasti akan mudah sembuh. Gastritis akut ini juga terjadi akibat respons mukosa lambung terhadap berbagai iritasi lokal dan jika episodenya berulang dapat menyebabkan gastritis kronis. Yang kedua yaitu ada gastritis kronis. Gastritis kronis ini bersifat menahun atau dalam jangka waktu yang lama dan terjadi apabila infiltrasi sel-sel radang yang terjadi pada lamina propria dan daerah intraepitel terutama terdiri atas sel-sel radang kronis yaitu limfosit dan sel-sel plasma. Sebagian besar kasus gastritis kronis yang terjadi adalah tipe A, yaitu berupa gastritis autoimun yang terjadi terutama mengenai tubuh dan berkaitan dengan terjadinya anemia pernisiosa dan untuk tipe B terjadi pada bagian antrum dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, berikut ada gambar perbandingan lambung orang yang normal dengan orang yang memiliki atau mempunyai penyakit gastritis. Bisa kita lihat perbedaannya di sini antara yang normal dengan yang gastritis. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada gejala-gejala yang dialami seseorang yang mempunyai penyakit gastritis. Yang pertama ada nyeri yang terasa panas atau perih di bagian ulu hati, lalu perutnya kembung, sering mengalami mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, cegukan, lalu cepat merasa kenyang saat makan, berat badan menurun secara tiba-tiba, lalu gangguan pencernaan, BAB dengan warna tinja hitam, dan juga muntah darah. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada efek gastritis bagi tubuh. Nah, yang pertama ada esofagitis. Nah, esofagitis ini ditandai dengan adanya peradangan yang dapat merusak jaringan di kerongkongan. Nah, penyakit ini juga tidak bisa diobati dengan tepat karena akan mengganggu fungsi kerongkongan, yakni memindahkan makanan atau cairan dari mulut ke perut. Akhirnya, esofagitis akan menimbulkan gejala kesulitan menelan, nyeri di dada, dan kesulitan menelan. Yang kedua yaitu ada struktur esofagus. Nah, ini disebabkan oleh asam lambung berlebihan yang naik ke kerongkongan dan mengiritasi lapisan mukosa atau selaput lendir. Nah, bila terjadi berulang kali, iritasi ini akan semakin parah dan membuat kerongkongan menjadi terluka. Luka tersebut nantinya akan mempersempit ruang di kerongkongan dan inilah yang disebut struktur esofagus. Nah, komplikasi akibat
Hal ini biasanya akan menimbulkan gejala meliputi kesulitan menelan, makanan tersangkut di tenggorokan karena ruang yang sempit, dan juga nyeri dada. Nah, gejala yang muncul tentu saja bisa menyulitkan seseorang untuk mendapatkan nutrisi dari makanan atau minuman dengan baik, sehingga berisiko menyebabkan kekurangan gizi. Bila sudah mengalami kondisi seperti ini, dokter akan merekomendasikan proses pembedahan untuk memperlebar kerongkongan dan tenggorokan. Yang ketiga yaitu ada stenosis pylorus. Nah, antara lambung dan usus kecil terdapat katup berotot yang disebut dengan stenosis pylorik. Katup ini bertugas untuk menahan makanan yang di lambung dicerna lebih dulu, lalu dialirkan ke usus. Nah, akibat penyakit ini, jika terjadi terus-menerus, asam lambung yang berlebihan akan menebalkan katup berotot ini. Kondisi ini akan menyebabkan jalur makanan untuk sampai ke usus jadi menyempit. Orang dengan komplikasi seperti ini akan menimbulkan gejala muntah setelah makan, lapar terus-menerus, dan dehidrasi. Nah, penyakit yang timbul akibat hal ini bisa menimbulkan efek yang sangat berbahaya. Alasannya karena bisa menyebabkan seseorang sulit mendapatkan nutrisi dan berdampak pada perkembangan dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Lalu yang keempat ada Barrett esophagus dan kanker esofagus. Memiliki penyakit gastritis yang akut atau kronis ini menempatkan kita pada bahaya jika tidak mengobatinya dengan baik. Nah, dilansir dari laman American Cancer Society, gejala gastritis akibat penyakit GERD dapat menimbulkan bahaya karena meningkatkan risiko penyakit Barrett esophagus dan kanker kerongkongan. GERD ini adalah kondisi yang menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan. Asam yang dihasilkan lambung tidak menimbulkan masalah di perut karena perut memiliki lapisan pelindung. Namun, ini akan menjadi masalah ketika asam lambung mengenai kerongkongan. Semakin sering kerongkongan terpapar asam lambung, sel-sel squamosa yang melapisi kerongkongan akan terkikis dan digantikan oleh sel-sel kelenjar yang biasanya ada di usus manusia. Kondisi ini akan menyebabkan penyakit Barrett esophagus. Kebanyakan orang dengan kondisi ini mengalami gejala serupa dengan GERD, yakni nyeri dan panas di dada hingga tenggorokan disertai perut mulas. Seiring waktu, sel-sel kelenjar di kerongkongan pada orang yang memiliki Barrett esophagus menjadi abnormal karena terus terpapar asam lambung. Akhirnya, sel-sel tumbuh tanpa bisa dikendalikan dan menyebabkan kanker. Pada tahap awal perkembangan kanker, tidak ada gejala yang ditimbulkan. Gejala baru akan muncul ketika kanker sudah memasuki stadium lanjut. Gejala yang mungkin terjadi meliputi batuk, suara serak, susah menelan, dan heartburn. Lalu yang terakhir ada pendarahan dan kanker lambung. Nah, gastritis ini jika tidak diobati dengan tepat, maka akan menimbulkan gejala yang menyebabkan perdarahan di lambung. Nah, bila sudah menimbulkan perdarahan, gejala lain yang mengiringi adalah feses berwarna hitam dan juga disertai nyeri perut yang parah. Pada beberapa kasus, peradangan dapat memicu perubahan sel-sel normal dan berlanjut menjadi kanker lambung. Lalu yang selanjutnya ada penyebab gastritis yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada pola makan. Nah, gastritis ini dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak baik dan tidak teratur, yaitu frekuensi makan yang terlalu sering atau jadwal makan yang tidak teratur, sering mengonsumsi jenis makanan yang merangsang. Jenis makanan yang merangsang ini seperti cabai, merica, dan yang lain-lain. Nah, makanan tersebut menyebabkan peningkatan asam lambung sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kembung. Jika gastritis tidak diobati dengan benar, maka dapat menyebabkan terjadinya tukak lambung dan pendarahan. Pendarahan pada lambung dapat menyebabkan muntah darah atau terdapat darah pada feses dan memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Tukak lambung ini juga diasosiasikan dengan rasa nyeri jika mengonsumsi makanan tertentu.
Lalu penyebab yang kedua yaitu minum kopi dan teh yang berlebihan. Nah, kebiasaan minum kopi dan teh yang berlebihan ini dapat meningkatkan produksi asam lambung. Kopi ini mengandung bahan kimia yaitu kafein yang dapat meningkatkan sekresi asam lambung dan menyebabkan terjadinya iritasi dan inflamasi pada mukosa lambung. Nah, minuman teh ini juga mengandung antioksidan pada jenis polifenol dan dapat membunuh bakteri dan menangkap radikal bebas. Nah, jika beberapa antioksidan bersatu, maka dapat membentuk tanin. Tanin ini merupakan suatu senyawa kimia yang memiliki afinitas tinggi terhadap protein pada mukosa dan sel epitel mukosa, sehingga dosis tanin yang tinggi dapat menyebabkan iritasi pada membran mukosa lambung. Tanin ini bila terkena udara dan air panas dapat membentuk asam tanat yang dapat menyebabkan terjadinya atrofi pada lambung hingga terjadi tukak lambung. Lalu penyebab yang ketiga yaitu rokok. Rokok ini mengandung ribuan bahan kimia berbahaya. Kebiasaan merokok dapat merupakan faktor berkontribusi terhadap peningkatan sekresi asam lambung dan mengakibatkan perokok menderita penyakit gastritis hingga terjadinya tukak lambung. Yang keempat, obat-obatan. Nah, obat-obatan yang sering menyebabkan gangguan pada lambung yaitu obat anti-inflamasi non-steroid yang mempunyai efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Jika obat-obatan tersebut dipergunakan terus-menerus atau berlebihan, dapat mengakibatkan gangguan pada gastrointestinal. Gangguan gastrointestinal ini dapat mengurangi daya terima asupan makanan dalam waktu yang lama menyebabkan terjadinya malnutrisi. Lalu yang kelima yaitu minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol ini mengandung etanol. Jika dikonsumsi berlebihan dapat merusak mukosa lambung serta dapat memperburuk gejala tukak peptik dan mengganggu penyembuhan tukak peptik. Yang terakhir yaitu infeksi Helicobacter pylori. Nah, ini merupakan bakteri yang dapat tumbuh di saluran pencernaan manusia, terutama di bagian dalam lapisan mukosa yang melapisi dinding lambung manusia. Bakteri Helicobacter pylori ini memiliki kemampuan untuk menyerang dan merusak dinding usus masuk melalui makanan dan minuman yang tidak aman dan lingkungan yang kurang bersih. Infeksi Helicobacter pylori ini sering menyebabkan terjadinya ulkus peptikum. Nah, selanjutnya yaitu ada pengobatan gastritis. Sebenarnya pengobatan untuk gangguan pencernaan ini akan tergantung dari penyebab yang mendasarinya. Jika seseorang mengalami gastritis akibat penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau obat lain, menghindari obat tersebut mungkin cukup untuk meredakan gejala. Jika pengidap gastritis merasa bahwa obat yang diresepkan dokter menyebabkan gastritis, bicarakan dengan dokter sebelum menghentikan atau mengubah dosisnya. Nah, sementara itu, jika gastritis disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter biasanya akan meresepkan antibiotik untuk mengatasinya. Selain antibiotik, beberapa jenis obat lain juga dapat digunakan untuk mengobati gastritis, di antaranya obat penghambat tingkat histamin pada tubuh dan obat penghambat produksi asam lambung. Selanjutnya yaitu ada pencegahan gastritis. Nah, yang pertama ada makan dalam porsi kecil tapi sering. Nah, maksudnya ini contohnya nih, daripada kita makan 3 kali makan besar, mungkin bisa dicoba dengan membiasakan makan dalam porsi kecil tetapi sering. Misalnya 6 kali makan porsi kecil dalam sehari. Nah, cara ini juga bertujuan untuk membuat perut tidak terlalu kenyang dan mengurangi tekanan pada lambung. Yang kedua yaitu perhatikan pemilihan makanan. Nah, beberapa makanan dapat membantu mengelola gastritis dan mengurangi gejalanya. Meski pola makan umumnya tidak menyebabkan gastritis, beberapa makanan dapat memperburuk gejala seperti makanan yang digoreng, pedas, dan sangat asam. Meski tidak ada makanan yang benar-benar mencegah gastritis, mungkin dengan mengonsumsi makanan yang baik bagi lambung penting untuk
untuk meminimalisasi risiko kekambuhan. Nah, beberapa makanan yang direkomendasikan adalah makanan berserat tinggi, makanan rendah lemak, makanan dengan keasaman rendah, minuman non-karbonasi, minuman bebas kafein, dan makanan probiotik dan makanan probiotik. Nah, lalu makanan yang perlu dihindari salah satunya adalah makanan yang tinggi lemak karena dapat memperburuk peradangan pada lapisan lambung. Nah, bagi beberapa orang, alergi makanan bisa memicu gastritis. Jadi, dengan mengidentifikasi dan menghindari makanan yang memicu alergi dapat membantu mencegah gastritis agar tidak mudah kambuh. Lalu yang ketiga ada merokok. Jadi kita itu harus menghindari merokok karena dampak buruk dari kebiasaan merokok tidak hanya memengaruhi sistem pernapasan, melainkan juga kesehatan pencernaan. Hal ini dikarenakan merokok dapat merangsang produksi asam lambung. Jadi jika kita ingin mencegah gastritis, sebaiknya hindari kebiasaan merokok. Lalu yang keempat ada menjaga kebersihan. Nah, salah satu penyebab umum dari gastritis adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, oleh karena itu penting untuk kita memerhatikan kebersihan saat mengolah dan menyajikan makanan. Selain itu juga kita perlu menjaga kebersihan pribadi seperti dengan mencuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet. Lalu yang terakhir ada kelola stres dengan baik. Jadi, tingkat stres yang tinggi dapat menjadi salah satu faktor risiko naiknya asam lambung dan gastritis. Nah, untuk mengelolanya, kita bisa mencoba teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, pernapasan terkontrol, dan akupuntur. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu di sini ada contoh kasus. Nyonya adalah inisial NR, berusia 58 tahun dengan pendidikan SMA, agama Hindu, dan bekerja sebagai ART. Nah, beliau juga mempunyai suami yang bekerja sebagai buruh serabutan dan mempunyai 2 orang anak yang sudah berkeluarga. Nah, pada tanggal 2 Juni 2017, dengan keluhan nyeri perut, sesak napas makin berat, kemudian dibawa ke puskesmas dan dilakukan pemeriksaan darah dengan kadar Hb 4,6 gram. Lalu pasien dirujuk ke RSUP Sanglah untuk perawatan lebih lanjut. Riwayat sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh nyeri perut kanan atas, rasa penuh atau sebah, mules atau perih, makan atau minum kurang, sesak nafas jika beraktivitas sedang, nyeri perut, pusing badan, lalu mudah lelah juga, buang air besarnya warna hitam. Lalu pasien juga mempunyai kebiasaan minum jamu sudah sejak lama sekitar 10 tahun, obat sakit kepala, dan juga sering mengonsumsi obat sakit kepala yang dibeli di warung, contohnya Bodrex. Nah, jumlah sekali minumnya pun sampai 4 tablet. Lalu selain itu juga sering mengalami pegal linu sejak lama. Nah, menurut hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 150/80 mm Hg, mata konjungtiva anemis, hasil laboratorium sel darah merah 2,55, Hb 4,5 gram, MCV 14,9 fl, MCH 58,5 pg, MCHC 17,6 gram, albumin 3,28 gram, Fl 15 mg, lalu ferritin 18,95 mili. Dari riwayat pola makan pasien ini mengonsumsi makanan pokok nasi 2-3 kali per hari. Lauk hewaninya yaitu ikan lele 2 kali per minggu, telur 5 kali per minggu, ayam 2 kali per minggu. Lalu lauk nabatinya yaitu tahu dan tempe setiap hari. Sayuran sering dikonsumsi yaitu buncis 2-3 kali per minggu, kacang panjang 2-3 kali per minggu, lalu wortel 2-3 kali per minggu. Hasil analisis recall makanan pasien yaitu 1.450 kilokalori, protein 49,5 gram, lemak 33,9 gram, karbohidrat 224
1,3 gram, Fe 9 mg. Diagnosis medis ulcus pepticum dengan anemia gravis. Nah, obat-obatan yang sudah diberikan saat ini di rumah sakit adalah omeprazole 1 ampul per 24 jam, sirup 3 kali sendok teh, Valsartan 1 kali 80 gram, dan mendapatkan transfusi darah untuk meningkatkan hemoglobin. Nah, dalam contoh kasus seperti ini, kita bisa menerapkan diet pangan untuk hal ini, yaitu dengan diet lambung 3 bentuk lunak. Ini jenis dietnya, yaitu diet lambung 3 bentuk lunak. Nah, tujuan diet ini yaitu memberikan diet untuk memenuhi kebutuhan zat gizi, untuk meningkatkan berat badan mendekati normal, lalu membantu meningkatkan hemoglobin, membantu mempercepat penyembuhan tukak pada lambung, menurunkan tekanan darah, meningkatkan pengetahuan tentang diet terkait penyakit untuk pelaksanaan terapi diet dengan baik. Nah, lalu untuk prinsip diet ini yaitu diet tinggi energi, tinggi protein. Nah, selanjutnya ada syarat dari diet tersebut. Yang pertama yaitu energi diberikan sesuai dengan kebutuhan. Protein tinggi sebesar 15% dari kebutuhan energi. Lemak diberikan cukup sekitar 25% total energi, terutama lemak jenuh. Karbohidrat cukup. Lalu cukup vitamin dan mineral terutama untuk meningkatkan hemoglobin, Fe, vitamin C, asam folat sesuai dengan AKG. Lalu mengurangi makanan yang tinggi natrium dan bahan makanan yang diawetkan. Porsi kecil diberikan sering. Serat rendah supaya tidak memperberat kerja lambung. Lalu yang terakhir ada bentuk makanan yang diberikan secara bertahap. Tahap pemberian makanan yang pertama, bila melena berkurang diberikan makanan saring. Bila sudah tidak ada gangguan melena, dapat diberikan makanan lunak. Nah, lalu ini merupakan perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi pasien tadi. Ada BE-nya, TEE, protein, lemak, dan karbohidrat. Lalu ini kebutuhan zat gizi mikro AKG-nya. Nah, di sini ada menu yang sudah diterapkan untuk diet lambung 3 makanan lunak. Nah, pada pagi hari diberikan bubur, lalu bola-bola daging sapi ditambah tahu dan juga tumis sayuran. Nah, pada pukul 10 diberikan snack yaitu bubur kacang hijau, lalu untuk makan siangnya diberikan bubur, ayam sisit, perkedel daging ditambah tahu, lalu gerang asam sayuran. Lalu yang terakhir diberikan buah. Nah, untuk pukul 15 diberikan lagi snack yaitu puding maizena. Nah, untuk yang terakhir yaitu untuk makan malam diberikan bubur, dadar telur, lalu sop daging sayuran, serta diberikan buah juga. Nah, berikut merupakan referensi-referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Mungkin sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait penyakit gastritis. Mudah-mudahan dapat dipahami dan juga bisa menambah ilmu, atau mungkin ada dari kalian yang sedang mengalami penyakit itu dan butuh referensi-referensi atau informasi terkait penyakit ini, mudah-mudahan bisa membantu. Mohon maaf juga bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.